Lebih lagi dengan segenap hati katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, Engkau termulia, semua perbuatanmu dahsyat dan ajaib. Tiada yang dapat menyamai Kau Tuhan. Keagunganmu, kemuliaanmu, keajaibanmu Tuhan, selamanya Kau layak ditinggikan, selamanya Kau layak dipuja. Haleluya,
sorak-sorai bagi namamu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang tinggal bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Sama-sama tepuk tangan buat Allah kita. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumberku, kau sumber kuatku. Langkah yang gelap, langkah yang gelap kan ku lewati. Sebab kau besertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, Engkau nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Kau yang berkuasa, kuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku,
dan perkasa dalam hidup kita. Lambaikan tangan kita. Haleluya. Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita angkat tangan kita mau berdoa buat Indonesia dan juga buat gereja kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama kita katakan, Indonesia adalah bangsa yang dicintai Tuhan. Tanahnya, airnya, gunung-gunung, laut dan daratannya diberkati oleh Tuhan. Pintu-pintu terbuka untuk penginjilan dan keselamatan atas semua suku-suku di Indonesia. Indonesia dilindungi dari COVID-19. Ekonomi Indonesia dipulihkan dan diberkati Tuhan. Pemerintahan Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Kami juga berdoa bagi gereja yang kami kasih, gereja Imamat Rajani. Sama-sama kita katakan, kami percaya gereja Imamat Rajani ada dalam rencana besar Allah. Kami percaya terjadi penemuan besar atas jiwa-jiwa yang belum selamat. Kami percaya seluruh jemaat bertumbuh menjadi dewasa, memiliki karakter Kristus dan menghormati Tuhan Yesus. Kami percaya gereja Imamat Rajani akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota Surabaya, serta menjadi salah satu lumbung terbesar untuk menampung jiwa-jiwa. Kami percaya perlindungan dan berkat Tuhan sempurna atas Bapak Gembala dan keluarga dan atas seluruh keluarga besar gereja Imamat Rajani. Kami percaya semua visi dan harapan akan terjadi atas perkenanan dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita menyaksikan. Happy Sunday. Shalom jemaat Imamat Rajani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di dalam ibadah raya Minggu 14 Maret 2021. 2021 the year of revival. Dan di sepanjang bulan Maret ini kita akan bersama-sama belajar tentang spiritual journey. Bersama saya Yandi Christian, inilah Imran News. Segenap keluarga besar GBI Imamat Rajani mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat yang lahir di bulan Maret. Dan Bapak Ibu Jemaat yang berulang tahun di minggu ini adalah Ibu Tan Li Siang, Bapak Sugiarto, Ibu Jessica, Ibu Nini, Ibu Luciawati, dan Ibu Destiani M. Kawengian. Semoga anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Jemaat Imamat Rajani yang berulang tahun di minggu ini. Ibadah Raya Minggu tanggal 21 Maret 2021 akan dilayani oleh Pendeta Muda Ferdinand Saputra dengan tema Berjalan Bersama Yesus. Ibadah hanya dilakukan satu kali pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menghadiri ibadah secara onsite, wajib untuk registrasi dan menerima nomor kursi dengan menghubungi nomor telepon 081 703 703 200 dengan Bapak Yandi. Bapak Ibu bisa menghubungi pada hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat yang tidak dapat menghadiri ibadah secara langsung, dapat melihat ibadah secara live streaming di YouTube channel Imamat Rajani Media. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengenang serta merayakan karya penebusan Tuhan Yesus atas kehidupan umat manusia di dalam ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah yang akan diadakan pada hari Jumat 2 April 2021 untuk ibadah Jumat Agung dan hari Minggu 4 April 2021 untuk ibadah Paskah. Ibadah akan diadakan 2 kali, masing-masing pada pukul 8 pagi dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pendaftaran akan mulai dibuka pada tanggal 14 Maret 2021. Bapak Ibu yang tidak dapat menghadiri secara onsite juga dapat melihat ibadah melalui live streaming pada YouTube channel Imamat Rajani Media. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu pastikan Bapak Ibu setiap harinya membaca serta merenungkan firman Tuhan.
melalui renungan harian yang dikeluarkan oleh GBI Imamat Rajani. Renungan harian ini dapat Bapak Ibu lihat di dalam website resmi gereja di www.gbi-imra.org. Dan Bapak Ibu juga bisa menemukan serta mengakses renungan harian GBI Imamat Rajani melalui Facebook resmi gereja di Imamat Rajani. Dan jangan lupa untuk memfollow akun resmi Instagram gereja GBI Imamat Rajani @GBI Imamat Rajani SBY untuk mendapatkan informasi penting mengenai jam ibadah serta kegiatan gereja lainnya. Jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan serta mengembalikan persepuluhan secara online dapat melakukannya melalui rekening Bank Sentral Asia atas nama GBI Imamat Rajani dengan nomor rekening 7210807777. Jemaat Tuhan juga dapat melakukannya melalui QR Code yang terdapat di layar ini. Dan jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta James Ong. Demikian Imra News untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Yandi Christian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa ketika Tuhan menyertai kita, maka kita akan dipulihkan, kita juga akan disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Terima kasih Yesus. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu
Saya undang seluruh jemaat kita bangkit berdiri perlahan-lahan. Hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, yang hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari kita terus minta Roh Kudus terus bekerja di antara kita pagi ini. Kelihatannya Bapak Ibu pagi ini nyanyinya dengan lemes, dengan kurang bergairah. Tapi saya percaya ketika kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan, jangan lihat situasi, ya. Jangan lihat apa yang terjadi di dalam hidup saudara atau di sekeliling saudara. Tapi ketika kita mau menyembah Tuhan, sembah Dia. Lupakan semuanya yang lain. Dan kita fokus kepada Tuhan. Dan kalau hari ini menjelang firman Tuhan disampaikan ini, kita nyanyi, Dia telah menyembuhkan kita. Itu yang Dia akan lakukan. Mungkin hari ini engkau tidak butuh kesembuhan karena tubuhmu sehat. Tapi mungkin engkau membawa keluargamu atau sahabatmu, siapapun yang butuh kesembuhan dari Tuhan, melalui hadirat Tuhan yang bekerja di tempat ini, kuasa Roh Kudus bisa menjamah di tempat manapun yang kita sedang doakan. Nyanyikan lagi lagu ini. Pemain musik juga harus semangat. Ayo. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat aku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan. Sebut orang-orang yang kau mau, biar kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Rabu terus bersamaku, ku tahu Engkau. Sekali lagi katakan, di saat ku menyembahmu,
sakitku dipulihkan, butuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Haleluya, haleluya. Biar kuasa-Mu yang menguasai kami semua di tempat ini Tuhan. Menguasai hati kami juga. Hati kami tidak bisa dikuasai oleh roh yang lain, tetapi kuasa Allah yang menguasai hidup kami dan hati kami. Dan firman-Mu yang disampaikan hari ini kuat dan perkasa, dan akan membuat kami juga mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Saudaraku semuanya, apa kabar? Ya, luar biasa. Haleluya. Sudah 1 minggu berjalan, apakah saudara masih bersungut-sungut atau sudah mulai belajar mengucap syukur? Ya, saudara tidak usah jawab. Tidak usah jawab, jawab dalam hati saja. Minggu yang lalu kita sudah diberikan firman, diajar supaya perjalanan rohani kita menjadi perjalanan rohani yang lancar, yang cepat sampai tujuan. Jangan pernah bersungut-sungut, ya, jangan pernah bersungut-sungut. Dan saya kemarin minggu yang lalu salah mengatakan kepada saudara. Saya berkata kemarin minggu yang lalu, bangsa Israel itu kan dari Mesir ke tanah perjanjian itu 40 tahun. Dan waktu itu saya berkata begini, kalau itu lancar, tidak puter-puter, tidak bersungut-sungut, itu 3 tahun sampai 5 tahun. Saya bilang begitu. Tapi ternyata salah. Ketika saya periksa lagi firman Tuhan, ketika saya periksa lagi saya sangat terkejut. Bangsa Israel itu kalau lancar dari Mesir sampai tanah perjanjian itu cuma 40 hari Bapak Ibu. Cuma 40 hari, tapi menjadi 40 tahun. Luar biasa loh itu. 40 hari sampai 40 tahun itu bukan satu waktu yang selisih sedikit, tapi selisihnya terlalu banyak. Kenapa? Karena mereka berputar-putar. Kenapa mereka berputar-putar enggak sampai-sampai kepada tanah perjanjian? Karena mereka bersungut-sungut. Dan minggu lalu saya sudah katakan, dosa persungutan di hadapan Tuhan itu adalah dosa penistaan, menista Tuhan. Ya, jadi saya harap saudara sungguh-sungguh praktekkan firman. Jangan cuma mendengar, jangan cuma seperti ini. Ada jemaat yang waktu minggu lalu setelah mendengar firman dia respon, saya tidak mau bersungut-sungut lagi, saya sekarang mengucap syukur, saya sudah tidak mau nyalah-nyalahkan orang lagi. Dia bilang, wah hebat kamu. Tapi saya ingatkan, jangan cuma habis dengar, terus cuma sementara begitu, habis itu melorot lagi. Tapi kita harus belajar terus, makin maju, makin meningkat. Jangan naik langsung turun lagi, ya. Ingat itu. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya hari ini, bagaimana saya mau tanya tadi, sudah saya bertanya tadi, seminggu yang sudah berlalu, kita masih suka bersungut-sungut atau sudah mulai banyak mengucap syukur? Itu pertanyaan saudara sendiri yang bisa jawab. Dan hanya Tuhan yang tahu dan kita yang tahu. Ya, hari ini kita tetap di dalam tema 1 bulan di bulan Maret ini, spiritual journey. Saudara, perjalanan rohani. Yang saya mau sampaikan begini, dalam melakukan perjalanan rohani itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Saudara setuju? Setuju? Kalau saudara mau berjalan secara rohani, saudara tidak bisa dengan kemampuan saudara sendiri. Secara manusia kita lemah. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Dan kita harus berjalan bersama Tuhan. Intinya begitu. Tapi berjalan bersama Tuhan itu juga tidak mudah. Ya, berjalan bersama Tuhan juga tidak mudah. Saudara, resikonya gini.
Jangan pikir gini, oh enak berjalan bersama Tuhan, selalu lancar, selalu diberi kemenangan, selalu diberi mujizat. Kan saudara kadang-kadang berpikir seperti itu. Murid-murid Yesus, waktu mau ditinggal Yesus naik ke surga, ya setelah 40 hari dia bangkit, dia akan ketakutan murid-muridnya. Karena dia merasa begini, tidak ada guruku, tidak ada Yesus, nanti gimana kami? Kan biasanya semua gandol sama Tuhan, gandol sama Yesus. Sekarang tidak ada Yesus, dia naik ke surga, lalu kami gimana? Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya hari ini, dengar ya, jangan pikir kalau kita berjalan bersama Tuhan selalu lancar, selalu ngalami mujizat, selalu ngalami kemenangan. Ingat, resikonya begini, mau berjalan sama Tuhan, oke Pak, saya mau. Karena memang saudara berjalan bersama Tuhan itu di ujungnya selalu ada kebahagiaan. Ya, selalu ada damai sejahtera, selalu ada kemenangan, ujungnya pasti begitu. Tapi ingat, resikonya orang berjalan bersama Tuhan harus nurut sama Tuhan. Tidak bisa enggak, harus ngikut dia sungguh-sungguh. Tidak boleh separuh-separuh ngikut Tuhan. Jadi Tuhan mau kemana, kita harus ikuti. Kita nggak boleh mau melawan apa yang maunya Tuhan, nggak bisa. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, resikonya dengar tadi, satu resikonya, kita mesti nurut sama dia. Dia mau bawa kita kemana aja kita harus nurut. Nah, gini, saya mau katakan begini. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, oke, Tuhan akan bawa kita kepada dua hal. Perhatikan. Tadi kan saya bilang toh, saudara harus nurut. Dua hal, dua pengalaman yang Tuhan mau kita ngalami. Pertama, pengalaman padang gurun. Nah, ini dia. Yang kedua, Tuhan juga bawa ke pengalaman tanah perjanjian. Dua ini, kita tidak boleh melek gini sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau pengalaman padang gurun. Aku cuma mau pengalaman tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian kan berlimpah air susu dan madu. Dalam tanah perjanjian, wah semua serba bahagia. Aku mau yang itu Tuhan. Tapi nggak mau yang satunya. Nggak bisa. Saya mau bacakan sama saudara. Ayo, sekarang kita mau baca di dalam Ulangan 8. Ulangan 8. Ayat yang kedua. Tolong dibaca. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ya. Ulangan 8 yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan Stop. Sekali lagi dibaca bagian A sampai kata ini. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu. Dengar loh, perjalanan yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan, Allahmu, yaitu di padang gurun selama 40 tahun ini. Ya, stop di situ. Saudara tahu bahwa kita masuk di pengalaman padang gurun itu perjalanan yang Tuhan kehendaki. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhan. Dengar ya. Jadi kalau kita sekarang alami pengalaman padang gurun, jangan heran. Karena gini, karena bersama Tuhan, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan juga bawa ke pengalaman padang gurun. Padang gurun semua sudah tahu, padang gurun itu semua sudah ngerti bahwa padang gurun itu kering, gersang, sering terjadi kehausan di sana. Tidak ada banyak makanan di sana, hanya cuman mana saja. Ya ada kadang-kadang kelaparan di sana, kadang-kadang terjadi tersiksa batin kita di padang gurun. Ya, hari ini siapa yang sedang sedang ada di sebuah pengalaman padang gurun di dalam hidupmu? Nggak usah ngomel. Karena itu kehendak Tuhan bawa kita ke padang gurun. Saudara perhatikan loh. Jangan marah-marah sama Tuhan, jangan nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan, buat aku cepat. Loh, Tuhan memang kepengen cepat kita keluar dari padang gurun. Seperti bangsa Israel. Saya sudah bilang. Seharusnya 40 hari, tapi menjadi 40 tahun. Apakah Tuhan yang membuat itu lama? Tidak. Yang membuat lama itu ya bangsa Israel sendiri. Kenapa?
Bersungut-sungut terus, bersungut-sungut. Saudara, semakin engkau di dalam padang gurun, semakin engkau bersungut-sungut, semakin lama di situ. Itu bukan kata-kata saya, tapi kata firman. Ingat loh ya, saudaraku semua, semakin kita bersungut-sungut di dalam padang gurun yang kita sedang hadapi, maka kita akan semakin lama di sana. Dan kita semakin lama tersiksa, semakin lama menderita, semakin lama susah, semakin lama membawa beban yang berat begitu. Ingat, makanya saya terus ingatkan, jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Ya, jangan bersungut-sungut, tapi banyak ucap syukur. Banyak ucap syukur, apapun terjadi ucapan syukur. Karena memang dia layak untuk terima ucapan syukur kita. Nah, saya ingin sampaikan begini. Di dalam masa padang gurun, saya mau baca satu ayat lagi di dalam kitab Yakobus. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Ini ayat yang bagus. Ini ayat yang bagus, perhatikan. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, saya mau katakan gini. Orang yang di dalam padang gurun, itu banyak pencobaan terjadi. Pencobaan apa? Lapar. Kepingin makan enak, cuman mana. Haus. Kepingin minum, tidak ada air. Nah, itu dia. Ini pencobaan-pencobaan. Ya. Kepanasan, ini pencobaan. Jadi, tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan terus. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Ya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. perhatikan ayat ini. Tahan dalam pencobaan itu artinya tahan uji. Sama dengan tahan uji. Ya, jadi kita diuji, di dalam pencobaan kita tahan. Ini sama dengan di hadapan Tuhan, sama dengan tahan uji. Tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Ini berarti saudara sedang tahan dalam pencobaan. Saudara sedang belajar untuk tahan dalam pencobaan di hadapan Tuhan. Kita sedang tahan uji namanya itu. Apa hasilnya? Firman Tuhan bilang, sebab apabila ia sudah tahan uji, jangan dimatikan dulu. Sebab apabila ia sudah tahan uji, di sana dikatakan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang masih dia. Mahkota kehidupan. Saudara, apa arti mahkota kehidupan? Mungkin Bapak Ibu Saudaraku bilang begini, oh mahkota kehidupan nanti kalau aku mati. Kalau aku mati nanti aku dapat mahkota kehidupan, malaikat semua menyambut. Oke lah, itu enggak usah ngomong mati lah, enggak usah ngomong mati. Saya masih kepingin hidup. Saudara semua masih pengen hidup untuk menuntaskan semua tugas-tugas yang Tuhan berikan pada kita pasti. Kita mau hidup sampai selesai, Tuhan bilang selesai, baru pulang itu sesuatu kebahagiaan. Ngomong mahkota kehidupan yang nanti oke, itu pasti ada. Tapi dengar, lagi kita hidup di dunia, kita dapat mahkota kehidupan. Dengar ini, mahkota itu berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Mahkota itu berbicara tentang kehormatan. Jangan bilang mahkota kalau anak-anak lagi ulang tahun di Kentucky Fried Chicken, di McD dan sebagainya, dapat mahkota kayak gitu. Itu bukan bayangkan mahkota, jangan bayangkan mahkota yang seperti itu. Tapi pada kenyataannya gini, orang yang pakai mahkota, seorang raja yang pakai mahkota, seorang ratu permaisuri pakai mahkota, dia adalah seorang yang dihormati. Itu lambang kehormatan. Apalagi, bicara soal apalagi mahkota? Bicara soal kebesaran. Mahkota bicara soal keagungan. Mahkota bicara soal kemuliaan. Perhatikan. Saat engkau di dunia, belum pulang ke surga. Kalau kita tahan uji itu artinya gini. Saat kita ada dalam pencobaan, saat kita dalam masa padang gurun yang begitu menyesakkan kita. Perhatikan. Kita tahan uji, itu artinya gini. Kita tidak mendua hati. Mendua hati itu gini loh. Tadi saya bilang gini kan, ada dua pengalaman yang Tuhan mau bawa sama kita. Pengalaman padang gurun. Saya nomor 1 bahas yang padang gurun ini. Ini lebih banyak di sini. Nanti tanah perjanjian saya enggak terlalu banyak di situ. Ya. Banyak di padang gurun ini saya mau lebih dalam lagi berbicara supaya saudara mengerti semuanya. Nah, saat di padang gurun ini
kita bisa enggak tahan karena gini, hati kita bisa mendua berapa persen kepada Tuhan. Karena kita sebagai orang Kristen kan ngerti toh, dalam masa-masa seperti ini, pencobaan yang berat, kita mesti gandolan sama Tuhan benar-benar. Ya, kita tahu doa, puasa. Tapi berapa persen lainnya hati kita kepada masalah itu? Condong kepada masalah. Tuhan gak mau. Kita diminta pada Tuhan minta begini. Saat kita ada di dalam pencobaan, saat kita dalam masalah, dalam padang gurun, hati kita penuh cuma kepada Tuhan. Enggak kepada siapa-siapa. Enggak kepada masalah. Ya, walaupun masalahmu berat. Melek mata ingat masalah, ngelelir ingat masalah. Dan semua hari-hari kita dipenuhi dengan Tuhan enggak mau. Tuhan mau gini, sepenuh hatimu pada Tuhan. Dalam pencobaan yang terberat pun. Kalau engkau bisa seperti itu, saat kau hidup masih belum mati, belum pulang ke surga, Tuhan kasih mahkota. Bicara soal apa? Kebesaran, kehormatan, kemuliaan. Tuhan izinkan kita ngalami seperti itu. Kalau sudah apa? Sudah selesai tahan uji. Tuhan kasih kita kebesaran. Wow, saudara, bukan harus saudara, mungkin Bapak Ibu di sini bilang begini, Pak, saya ini enggak sekolah tinggi, enggak mungkin dapat kehormatan. Yang dapat kehormatan itu kan orang yang sekolah tinggi, punya jabatan kedudukan yang tinggi, yang kaya itu. Enggak. Untuk mendapatkan mahkota kehidupan yang saya katakan tadi di sini, enggak perlu saudara sekolah tinggi, atau mau sekolah tinggi juga boleh. Enggak perlu saudara kondisi perekonomianmu seperti apa, itu enggak ada hubungannya. Tapi yang Tuhan lihat, kita tahan uji enggak. Itu dia. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan lupa. Tahan dalam pencobaan, tahan uji ini sesuatu yang penting. Karena gini, kalau kita enggak anggap itu sesuatu yang penting, maka kita akan lewat. Enggak dapat kebesaran, enggak dapat kehormatan, enggak dapat kemuliaan. Seharusnya kita tahan dalam pencobaan, kita dapat itu semua. Nah itu dia. Sekarang bagaimana ketika kita lagi dalam masa-masa padang gurun ini, kita harus apa? Tadi yang sudah pertama saya bilang tahan uji. Yang kedua, dalam masa padang gurun, ya kita harus tetap mau berubah. Baca lagi Ulangan 8 ayat 2, tolong ditayangkan lagi. Ferdinand tadi belum selesai bacanya, karena saya stop di situ. Nah, stop di situ, dan saya akan meneruskan sekarang. Baca mulai awal, sampai selesai, supaya tahu. Ayo. Ulangan 8 ayat 2. Ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud Perhatikan. Dengan maksud apa kamu dibawa ke padang gurun sama Tuhan? merendah. Semua punya maksud loh. Tuhan gak pernah, gak jelas maksudnya, gak pernah. Semua pengalaman itu selalu ada maksudnya. Maksudnya apa? Coba baca. Dengan maksud merendahkan hatimu Merendahkan hati. Terus. dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Loh, Tuhan lihat hati kita saat padang gurun itu. Tuhan mau lihat saat di padang gurun, saat terendah, titik nol, tidak punya apa-apa, kehilangan semuanya. Bagaimana hati kita? Tuhan mau tahu itu. Saat kita difitnah orang, saat kita direndahkan orang, saat kita digosipkan yang tidak-tidak, saat orang menyakiti kita, apa yang ada di hatimu? Tuhan mau lihat. Terus sampai selesai. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya Atau tidak. atau tidak. Ya. Ya, jelas ya. Tuhan bawa kita ke pengalaman padang gurun itu untuk maksud merendahkan hati kita. Jadi tadi saya tanya toh, respon kita saat di padang gurun harus apa? Tadi saya nomor 1, jangan bersungut-sungut tadi kan. Tahan percobaan. Tetap sepenuh hatimu kepada Tuhan. Jangan kepada masalahmu. Tuhan gak mau terbagi hati kita.
Mungkin saudara bilang begini, hatiku 50% untuk Tuhan, kepada Tuhan 50% di masalah Pak. Ya wajar lah Pak, orang alami masalah, masa enggak boleh mikirin masalah? Enggak bisa ditawar-tawar. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saudara bilang 50 itu omong kosong juga Mas Ian. Ternyata yang 50 itu belum 50. Yang kepada Tuhan cuma 10% mungkin. Tapi yang 90% ini mikirin masalah terus. Ini kenyataannya. 50 aja enggak boleh loh. Apalagi 90-10, enggak boleh. Yang Tuhan mau ini, 100% terus kepada Tuhan. Kalau kita bisa seperti itu, kita bebas dari persungutan yang selalu menggoda kita. Jadi yang kedua, respon kita dalam masa-masa padang gurun, harus mau berubah. Jadi rendah hati. Itu dia. Dan firman Tuhan tolong ditayangkan lagi Doni. Tadi ayat 2. Saya mau baca sekali lagi. Saya ingin saudara baca. Ayat yang kedua sama-sama. Ayat agak panjang tapi saya ingin kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi gini loh, Tuhan mau lihat asli kita, hati kita, itu saat di padang gurun. Saat kita ngalami banyak masalah berat, hati kita bagaimana? Penuh ngumpat, maki-maki Tuhan enggak? Atau kita masih benci sama sesama kita? Kita benci, kita menghindari dia. Karena orang ini melakukan yang enggak benar sama kita, enggak baik. Nah, Tuhan lihat hati kita di situ. Sekarang yang satunya lagi, di pengalaman tanah perjanjian. Nah, mungkin Bapak Ibu bilang gini, wah tanah perjanjian ini seneng. Ya seneng. Tapi ini juga termasuk pencobaan. Perhatikan, kita baca sebentar. Ulangan 26 ayat 9. Ulangan 26 ayat 9. Ulangan 26 ayat 9. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan, ayat 9 berkata, ia membawa kami ke tempat ini. Ke tempat ini kemana? Ke tanah perjanjian. Ya. Dan memberikan kepada kami negeri ini. Negeri mana? Negeri tanah perjanjian itu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow, saudara, di negeri perjanjian, di tanah perjanjian itu limpah-limpah. Hari ini mungkin ada beberapa jemaat yang ngalami juga. Sedang dalam kelimpahan, sedang dalam berkat-berkat yang luar biasa. Saya tahu ada juga yang ngalami seperti itu. Tapi ini juga termasuk pencobaan untuk kita. Kalau kita tidak berhati-hati di situ kita mulai apa? Nah, saudara, kenapa kita harus perhatikan saat semua senang, semua diberkati, semua lancar? Ingat, di situ kita harus jangan pernah lupa. Tidak boleh takabur, tidak boleh lupa diri. Ingat, yang membawa kamu ke situ itu Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa sampai di situ. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak bisa mengalami kemenangan. Tanpa Tuhan kita tidak mengalami berkat Tuhan. Ingat loh itu, jangan mulai enak hidupnya, mulai lupa. Mulai ngesok sama Tuhan. Tahu artinya ngesok? Ya, suka nggak kalau lihat orang ngesok gitu? Kita benci gitu kalau lihat orang sok-sokan gitu ya. Tapi banyak orang Kristen yang ternyata sok di hadapan Tuhan, ngesok di hadapan Tuhan. Dia lupa dalam pergumulan dulu, dia nangis-nangis, jengking-jengking, berlutut, berteriak-teriak pada Tuhan, lupa di situ. Waduh, ini orang Kristen yang enggak tahu berterima kasih, lupa diri. Enggak boleh lupa diri. Dalam tanah perjanjian, ingat yang bawa aku ke sini itu Tuhan. Kalau aku hari ini diberkati, kalau hari ini aku dikasih kemuliaan, kalau hari ini aku dikasih kebesaran sama Tuhan. Karena apa? Semua karena Tuhan, bukan karena kita.
Tapi ingat loh, Yakobus 1 ayat 12 tolong ditayangkan lagi. Saya mau jelasin sampai saudara ngeh benar-benar. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sekali lagi saya bilang, pencobaan bukan cuma masa padang gurun. Tapi pencobaan juga berbicara masa saat kita di tanah perjanjian. Ini juga pencobaan. Lihat loh, ketika kita diberkati, Tuhan mau lihat hati kita bagaimana. Mulai bagaimana? Mulai bermain-main dengan dosa. Karena merasa semua sudah selesai. Nah, ingat, Tuhan mau lihat. Saat di tanah perjanjian, hati kita sepenuh kepada siapa? Wah, ternyata banyak Tuhan mendapati orang Kristen. Saat di dalam masa-masa tanah perjanjian, hatinya ternyata 90% kepada kekayaannya, 90% kepada proyek-proyeknya, 90% kepada harta bendanya, 90% kepada semua yang dia dapat dari Tuhan. Tuhan cuma 10% aja. 10% aja untuk begini, saudara. Enggak benar-benar. Tuhan mau tetap 100%. Ketika kita sudah tahan uji, ingat, ada mahkota kehidupan, ada kehormatan, ya, ada kebesaran, ada kemuliaan yang kita terima dari Tuhan. Jangan pernah lupa itu, jangan pernah lupa. Saya ingin hari ini Bapak Ibu semua tahu, berjalan bersama Tuhan itu memang kadang-kadang harus masuk padang gurun. Tapi tadi saya bilang, ujungnya pasti ada damai sejahtera di situ. Ujungnya pasti ada kebahagiaan di sana. Nggak ada kehancuran di sana. Kita berdiri sama-sama. Semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama katakan, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua orang hari ini harus ngerti. Bahkan jemaat yang akan beribadah secara online juga harus ngerti, dengar. Pengalaman padang gurun, pengalaman tanah perjanjian, semua mendatangkan kebaikan untuk kita. Tidak ada yang tidak. Semua mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini engkau menghadapi sebuah masalah berat dalam hidupmu, jangan pernah bilang, ini bukan kebaikan. Ini kecelakaan untuk kami Tuhan. Aku tidak mau ini. Jangan bilang begitu. Ini masa padang gurun. Tapi perhatikan, semua mendatangkan kebaikan. Kalau kita bisa ngerti itu, tidak ada persungutan lagi. Wow, yang ada di hati dan mulut kita cuma mengucap syukur terus sama Tuhan. Yang ada cuma ucapan syukur. Saat tersempit dalam hidup kita, saat tergelap dalam hidup kita, yang ada cuma ucapan syukur, tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Sehingga perjalanan rohani kita semakin maju, semakin lancar, tidak terhambat dengan apapun. Haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama, semua katakan haleluya. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Katakan dengan tulus hatimu, katakan dengan tulus hatimu, sampai hatimu setuju. Tidak ada yang salah yang Tuhan lakukan untuk kita. Semua
teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu semua, saya ingin ceritakan sedikit. Tadi malam saya menerima berita di WA group, di grup sepupu-sepupu saya, adik-adik sepupu saya. Ada adik sepupu saya yang di Jakarta, dia berkata begini, aku sedih hari ini, aku kehilangan temanku umur 34 meninggal karena COVID kemarin malam. Saya enggak kaget kalau orang meninggal muda, tua karena COVID, saya enggak kaget. Yang saya tersentuh hatinya, gini saudara, dia cerita gini, hari ini harusnya adik temanku itu nikah. Ya kemarin itu harusnya adiknya yang meninggal itu nikah. Tapi karena kakaknya meninggal mendadak, pernikahan itu di stop. Pernikahan itu dibatalkan. Ya, yang lebih tragis, yang lebih saya enggak kenal orang ini, tapi saya sangat kasihan. Dia, adiknya mau nikah, dia bikin jas baru. Ternyata dia mati. Jas baru yang mau dipakai adiknya nikah dipakai di dalam peti mati. Saya ini enggak kenal orangnya, tapi saya ini sampai kudu nangis dengar berita seperti itu. Ya, papanya, mamanya masuk rumah sakit semua, anaknya mati, satunya enggak jadi nikah, wis enggak karu-karuan semua, enggak karu-karuan. Padahal dengar, anak yang meninggal ini umur 34 ini pemain keyboard yang luar biasa di gerejanya di Jakarta. Pemain keyboard yang diurapi Tuhan. Begitu dia main keyboard itu. Orang-orang yang belum nyanyi dengar sentuhan tangannya di dalam keyboard itu. Tuh hadirat Tuhan sudah nyata benar-benar. Orang bisa nangis, bisa. Luar biasa ya, kita pengen punya seperti itu. Tapi dia bilang begini, mati umur 34. Lalu kita bilang apa ketika kita mungkin mau ngalami seperti itu? Mungkin kita bilang apa? Bilang, Tuhan kok enggak adil? Orang yang dipakai Tuhan masih muda, diurapi gitu kok cepat mati. Minimal kita berpikir seperti itu. Ya. Tapi kita tahu, semua hal yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Yang paling tahu kakaknya yang meninggal. Dia bilang gitu, adikku sekarang, dia bilang ini, seharusnya hari ini dia pakai jas, seneng-seneng dalam pernikahan adik kami. Tapi kami bersyukur, kakaknya bilang, adikku sekarang pakai jas di surga. Tidak lagi di pesta-pesta di dunia ini. Tapi dia pakai jas di pesta anak domba di surga. Kakaknya bisa ngomong gitu loh. Luar biasa tau. Saya ingin jemaat Imamat Raja ini bisa sampai di taraf begitu. Jangan sedikit-sedikit ngambul, sedikit-sedikit tawar hati, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit marah. Itu enggak level sudah jadi orang Kristen model gitu zaman ini. Betul loh, enggak level. Ya, kita mau tingkatkan terus sehingga perjalanan rohani kita mencapai perjalanan rohani yang sempurna di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan Dia, puji Dia, besarkan Dia. Saat ini di dalam kesusahanmu, semua yang baik itu Tuhan. Baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku.
berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Mari sembah Dia. Angkat hatimu dan sembah Dia. Ya Yesus. Ya Rawashana Maramu. Betapa kebaikan-Mu itu sungguh nyata, Tuhan. Haleluya. Ya, perjalanan rohani kami mencapai kesempurnaan, mencapai kehendak-Mu. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Sekali lagi, sampai hati kita percaya akan Tuhan sungguh-sungguh bahwa tidak ada yang tidak baik. Jangan penuh curiga kepada Tuhan. Hatinya benar, hatinya lurus. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Memang benar Tuhan, kami membuktikan di hati-Mu tidak ada yang kecurigaan apapun, tidak ada yang bengkok sedikit pun Tuhan. Sebab itu hati kami penuh percaya kepada Tuhan bahwa semuanya itu baik. Engkau memberikan kebaikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan persembahan. Para pelayan-pelayan Tuhan tetap harus memberikan persembahan, walaupun tidak ada yang mengulurkan kantong persembahan, tapi tetap bertanggung jawab pada Tuhan untuk memberikan persembahan ketika kita keluar. Jangan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mumpung tidak ada kolektor begini, saya tidak kasih, tidak apa-apa. Ya, itu semua berbicara tentang kejujuran kita di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama di dalam deklarasi persembahan kita bahwa pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, keluarga dan yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang dilunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan dan penghargaan. Diberi jodoh bagi yang belum punya.
serta keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku. Keluargaku dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan hati kami terutama, supaya hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Apapun keadaan, tapi kami tetap jujur di hadapan-Mu. Kami memberi yang terbaik hari ini kepadamu sebagai bukti kasih sayang, kasih cinta kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, selama 1 tahun penuh Tuhan sudah memelihara hidup kami di masa pandemi ini. Kami tidak pernah kelaparan Tuhan, kami tidak pernah kehausan, kami tidak pernah keleleran, kehilangan rumah. Walaupun semua mengalami kekeringan dan susah, tapi itu bukti pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti atas kami. Kami berkati semuanya di dalam nama Yesus. Saudara, naikkan kedua tanganmu. Haleluya, naikkan kedua tanganmu kepada Tuhan. Nanti berikan persembahanmu ketika engkau mau keluar di peti persembahan yang di depan. Ada satu ibu yang baru, adalah Ibu Titit. Silakan Asian memberikan kenang-kenangan dari gereja Imamat Rajani. Ibu Titin di nomor 72. Selamat datang Ibu. Kalau belum punya gereja tetap, saya ingin undang untuk bisa beribadah setiap minggu di tempat ini. Kita buka kedua tangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemeliharaanmu sempurna untuk kami. Keluarga kami tidak pernah terlunta-lunta. Keluarga kami tidak pernah meminta-minta. Karena berkat Allah secara materi dicurahkan terus memelihara kami. Keluargamu diberkati, keuanganmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Tuhan memberkati sampai anak cucu kami tidak pernah ada yang kekurangan. Haleluya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, kami pulang kembali dalam nama Yesus. Berkat Allah dicurahkan, kebahagiaan, damai sejahtera. Engkau dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Engkau menjadi jemaat yang suka bersyukur, tidak lagi bersungut-sungut tentang apapun. Haleluya, yang sudah diberkati mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara duduk dulu, nanti akan dipandu oleh Asyir untuk pulang baris per baris. Tuhan Yesus memberkati.